Selamat malam dan Sukihoto Namo Buddhaya. Jadi pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi dengan keadaan yang baik dan semoga juga keadaannya baik, hatinya juga baik. Dan pada kesempatan hari ini Bante hanya akan membahas, kemarin kita sudah membahas mengenai 5 kekayaan daripada upasaka dan upasika. Nah, jadi dari 5 latihan yang Bante sudah kasih tahu ke Bapak Ibu adalah yang pertama, oke. Yang pertama adalah keyakinan, ya. Anda punya keyakinan dan tentang keyakinan Bante sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Yang kedua mengenai kekayaan daripada moralitas atau sila. Yang ketiga, bagaimana kemarin? Masih ingat atau sudah lupa? Ya, kemarin yang ketiga adalah kekayaan daripada kita memberi, ya, memberi kepada orang yang pantas, jangan memberi kepada orang yang tidak pantas. Dan yang berikutnya adalah kekayaan daripada Bante juga lupa. Ya, jadi 5 kekayaan yang kita yang ketiga adalah percaya sama karma, ya, jadi 5. Nah, pada hari ini Bante akan membahas mengenai kekayaan daripada kemurnian sila. Nah, sila-sila apa yang harus dipunya oleh umat awam? Ya, Bapak Ibu sebagai umat awam sudah tahu, ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan mendiskusikan mungkin lebih banyak pada sesi tanya jawab, ya. Oke, sila yang pertama yang harusnya sudah nggak perlu pakai slide, ya. Pakailah. Jadi sila yang pertama adalah bagaimana Anda menghindari pembunuhan daripada makhluk hidup, ya. Jadi poin yang pertama di sini adalah definisi menghindari, ya, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Jadi ada 3 kata, ya. Menghindari berarti kita kalau bisa tidak melakukan, ya, tidak melakukan. Kok yang kedua adalah pembunuhan. Pembunuhan ini adalah kata kerja, ya, membunuh. Berarti melakukan kegiatan pembunuhan. Jadi menghindari kegiatan pembunuhan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di dalam ajaran Buddha adalah di sini dikatakan makhluk hidup adalah mereka yang memiliki pancaskanda yang kemarin kita sudah bahas di topik pancaskanda, ya, di mana setiap makhluk hidup dikatakan harus memiliki nama dan rupa. Ya, nama adalah badan jasmani dia dan rupa adalah perasaan-perasaan dia. Ya, jadi ini sebagai seorang sosok makhluk. Ya, jadi kalau tumbuhan, nah tumbuhan tidak memiliki batin atau kita bilanglah yang paling gampang batin dan jasmani. Nah, tumbuhan dia hidup, dia bertumbuh, tetapi dia tidak memiliki batin. Nah, sehingga tumbuhan di dalam ajaran Buddha tidak disebutkan bahwa tumbuhan itu adalah makhluk yang hidup. Ya, jadi tumbuhan itu bukan makhluk yang hidup. Kemudian seperti virus juga bukan makhluk yang hidup. Bakteri juga bukan makhluk hidup. Jadi sila yang pertama di sini adalah makhluk yang hidup. Yang hidup di sini yang bisa kita lihat kategorikan di sini adalah hanya 2. Hanya manusia dan hanya hewan, ya. Jadi di sini perlakuan daripada sila yang pertama ini. Dan ada syarat-syaratnya. Jadi ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama ketika kita tahu, oh ini makhluk hidup, ini manusia atau ini hewan. Kemudian di situ ada niat, ya, niat untuk melakukan kegiatannya yaitu pembunuhan. Nah, setelah itu niatnya muncul, yang ketiga kita melakukannya. Nah, setelah melakukannya
hasilnya adalah hewan yang tadi atau manusia yang tadinya hidup kemudian dia mati. Jadi inilah yang disebutkan kita baru melakukan pelanggaran daripada sila yang pertama. Nah demikian juga Bapak Ibu, sila yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai yang kelima. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Punya niat, kita tahu, kita melakukannya, dan kemudian kita melakukannya, kemudian yang objek adalah terambil atau hilang, dan terakhir adalah ya itu hilang beneran ya, yang kita objeknya. Jadi ini mengenai sila pertama. Manfaat dari Bapak Ibu menjalankan sila yang pertama. Ini apa? Yang pertama sudah pasti kita melatih cinta kasih atau meta. Ya. Yang kedua, kemanapun Bapak Ibu pergi dengan orang yang memiliki sila pertama ini, nyawa Anda aman. Ya, nyawa Anda aman. Kenapa? Karena tidak mungkin kita diapa-apain ya. Nyawa kita pasti aman. Berikutnya, manfaat yang lainnya. Orang yang sering melakukan sila yang pertama memiliki kesehatan yang prima, yang baik, ya, kesehatan yang baik. Nggak gampang sakit, ya. Sakit pasti, tapi nggak sering. Nah, kemudian orang yang memiliki sila pertama ini juga, mereka akan memiliki ketenangan di dalam hidup dia. Karena kenapa? Ya, dia merasa aman. Ya, aman. Jadi tidak memiliki banyak musuh dan penuh ketakutan. Ya, tadi sebelum Bante memberikan Dhammadesana, jam 6 Bante lihat ya, ketakutan setiap makhluk ketika mereka akan dibunuh ya. Jadi ada satu harimau di mana harimau ini ternyata pernah ditembak ya. Jadi dia trauma. Jadi walaupun harimau ini tidur ya, itu direkam seperti pakai CCTV, dia walaupun dia tidur itu dia punya mimpi buruk ya, punya mimpi buruk seperti trauma dan seterusnya. Karena kenapa? Takut, takut dibunuh, takut ditembak lagi, takut ketemu orang dan seterusnya. Nah jadi ketakutan-ketakutan, trauma-trauma ini muncul dari mana? Daripada sifat pembunuhan. Nah oleh karena itulah kalau kita misalnya sekarang banyak ya, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan ya, bukan hanya takut dibunuh, takut tokonya sepi, ya takut Bitcoin-nya turun, investasinya turun dan seterusnya. Ini adalah kekhawatiran yang sama dengan semua makhluk ketika akan dibunuh. Dan makhluk-makhluk ini termasuk kita sendiri tentunya tidak ada dari semua makhluk yang mau menyerahkan dirinya ketika akan dibunuh, nggak ada itu. Ya, jadi jangan kita menggunakan juga banyak alasan ketika kita misalnya di dalam kegiatan, oh Bante, misalnya kemarin Sintia, kita mau potong ayam buat sembahyang ke dewa, ya. Coba ketika kita mau potong, ayamnya bagaimana? Apakah begitu Anda pegang pisau, ayamnya datang? Oh iya, mau kasih dewa ya, saya boleh deh duluan. Ya, nggak ada itu kan? Nggak ada. Kalau kita sudah pegang, kita kejar, dia lari. Dia nggak mau. Berarti semua makhluk tidak mau mati. Semua makhluk kenapa tidak mau mati? Karena mencintai nyawanya sendiri. Dan kita juga sendiri mencintai nyawa kita sendiri. Oleh karena itulah, dengan sila pertama ini, kita menghargai kehidupan. Kita menghargai kehidupan di mana setiap kehidupan yang ada di dunia ini berasal daripada karma baik yang luar biasa yang mereka produksi dan mereka lakukan sekian lama, terakumulasi sekian lama sehingga dia bisa lahir di alam kita. Apapun mereka, siapapun mereka, manusiakah, hewankah, mereka memiliki simpanan kebajikan untuk datang sampai di tempat kita hari ini. Nah, oleh karena itulah sila pertama mengajarkan kita bagaimana kita menghargai semua makhluk. Ya, terutama di sini adalah makhluk-makhluk yang hidup. Dan juga bukan hanya makhluknya, ya.
Nanti kita akan bahas di sila yang kedua. Nah, di sila yang kedua adalah yaitu kita melihat kembali bagaimana kita mengurangi atau tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan barang yang tidak diberikan, ya, pengambilan barang yang tidak diberikan. Ini adalah sila yang kedua atau sering kita bilang tidak mencuri. Nah, tidak mencuri di sini ini banyak hal Bapak Ibu ya. Bukan hanya ketika bilang, oh mencuri misalnya, Anda lihat ini bagus, ya ini bagus, kemudian Anda ambil, itu sudah mencuri. Kalau barang ini hilang, itu sudah mencuri. Bahkan mencuri yang paling esensi adalah ketika pikiran kita sudah lihat barang ini, ya misalnya Bapak Ibu sudah lihat barang ini, Bante taruh di sini misalnya contoh ya, nanti jatuh lagi. Kemudian Bapak Ibu sudah lihat ini dan Anda sudah suka, bagus ya, itu Bante punya kotak warna merah bagus. Dan kalau mungkin Bante punya takut ambil kali ya, nanti kualat. Ya mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin ya, aduh ini bagus ya. Nah kemudian Anda mau ambil, Anda mungkin ambil, tapi biasanya bagaimana? Anda sudah punya niat, tapi Anda pegang dulu kan. Oh bagus ya, lihat, nggak ada orang baru simpan di tas. Ya, nah kalaupun orang lihat, oh ada CCTV, nggak jadi deh, malu nanti ketahuan. Tetapi ketika kita sudah mulai pegang, nah itu sudah mulai kita punya niat ke situ ya, walaupun barangnya belum hilang. Nah jadi karma sudah berjalan ketika Anda sudah mulai narik. Pas Anda lihat CCTV, oh nggak jadi, taruh lagi. Nah, itu sudah mulai ada ya, tapi belum sekuat ketika Anda sudah bawa pulang. Nah jadi itu. Mencuri, kalau tadi kita mengambil nyawa daripada makhluk atau orang lain. Nah sekarang mencuri adalah barangnya. Ya, kita tidak mengambil barang-barang yang tidak diberikan. Di sini juga termasuk adalah, Bante mau tanya, kalau rumah Anda kita ambil boleh nggak? Ya, kalau Anda punya rumah terus orang ambil rumah Anda marah apa tidak? Marah Bante, ya. Marah nggak kita? Rumah sudah puluhan tahun, terus tiba-tiba datang surat, maaf sertifikat yang Anda punya salah, saya punya yang asli. Nah kita bagaimana? Kita marah, ya kan? Kesel, sakit hati, sedih, dan seterusnya karena kehilangan barang. Sama, semua makhluk juga sama. Mereka tidak mau kehilangan barang. Ya, bukan cuman kita sebagai manusia yang punya rumah, even hewan-hewan juga punya rumah. Ya, hutan itu rumahnya hewan diambil, sarang walet diambil. Ya, itu rumah kan, rumah dari orang. Rumah dari hewan kita ambil. Ya, belum yang lain. Jadi ini adalah kegiatan daripada kita mengambil barang yang tidak diberikan, ya kan? Ketika Anda mau ngambil sarang walet, apakah Anda bilang, walet keluar dulu dong, nanti rumahnya kasih saya ya. Oh iya nih silakan ambil aja. Enggak ada yang begitu ya. Jadi ketika kita mengambil barang yang tidak diberikan, apa yang efek daripadanya adalah kita akan hidup di dalam juga penuh ketakutan karena kita melakukan hal yang kita tahu salah, ya. Yang kedua adalah kita mengambil barang yang tidak diberikan di sini berakibat juga pada kegiatan kita pribadi juga punya akan banyak kehilangan-kehilangan, ya. Mungkin ketika Anda di mana tasnya kecopet, ya kan, rekening Anda dibobol dan seterusnya. Kerugian-kerugian secara ekonomis. Ini karena kita sering atau pernah melakukan tindakan daripada pencurian. Bante, kan saya nggak melakukan di kehidupan sekarang. Iya, tetapi kok saya masih bisa kehilangan? Memang sekarang sudah enggak, tetapi kehidupan lampau kita pasti pernah, sehingga ya ketemu lagi dengan hal yang itu ya. Dan berikutnya adalah
Kalau kita sering melakukan juga kegiatan pencurian, maka kita penuh dengan ketakutan, ya. Kita penuh dengan ketakutan, penuh dengan rasa curiga, jangan-jangan yang datang hari ini siapa, ya. Anda punya HP, Anda juga takut, nanti ini siapa, ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pencurian. Nah, jadi ini yang kedua, termasuk di sini adalah korupsi, ya. Korupsi, markup daripada anggaran dan seterusnya. Ini juga termasuk, ya. Bahkan ketika kita juga misalnya di dalam wihara, misalnya Bapak Ibu adalah pengurus wihara, di situ juga Anda harus benar-benar pastikan bahwa dana yang Anda kumpulkan tujuannya itu kemana dan disalurkan kemana. Contoh, ketika kita bilang kita mau baksos beras, ya misalnya kita mau kumpulkan 100 paket, ya kan. Biasanya 100 paket itu pasti lebih, ya. Bante yakin pasti lebih. Nah, ketika lebih ini, ya, lebih ini misalnya dikasih dalam bentuk cash atau uang, maka Anda sebagai pengurus wihara harus memberikan pos yang ini untuk baksos berikutnya. Jadi dipisahkan, ya, bukan oh ini ada lebih dana baksos, terus nggak apa-apa lah buat dana listrik wihara. Nggak boleh, itu nggak boleh. Karena kita menggunakan dana itu atas nama orang miskin. Dan kita nggak boleh mengambilnya. Ya, walaupun itu di dalam kas yayasan atau wihara. Ya, makanya di sini kalau di kami usahakan baksos itu nggak kasih tahu Anda, ya, nggak kasih tahu Anda, karena kalau kasih tahu nanti apa, kita harus bikin terus dan terus gitu. Jadi kadang-kadang kayak kemarin kita baksos 650 paket, udah nggak usah diumumin, pokoknya jalanin aja, ya itu bisa. Nah jadi supaya itu, kalau enggak nanti kita mau dana, ya nanti kalau kita buka galang dana, nanti kita akan bikin terus dan terus gitu ya, sedangkan tempat nggak ada, ya maksudnya tempat terlalu sempit kalau banyak. Nah jadi ini ketika kita melakukan kegiatan poin yang kedua. Dan yang ketiga, poin yang ketiga Bapak Ibu adalah poin di mana kita menghindari perbuatan asusila, ya. Ini adalah poin yang ketiga. Nah, jadi kalau poin yang pertama tadi kita tidak mengambil nyawa. Yang kedua, kita tidak mengambil barangnya, ya, kepemilikannya. Dan yang ketiga, kita tidak mengambil cintanya, ya, pasangannya kita nggak ambil. Nah, jadi ini adalah yang ketiga di sini, ya. Dan kegiatan asusila di sini juga ada beberapa syarat, misalnya anak di bawah umur, ya, misalnya Anda istilahnya melakukan hubungan dengan anak yang di bawah umur, ya, secara hukum adalah 17 tahun. Atau walaupun dia sudah besar, dia belum mendapatkan restu daripada orang tuanya, ya, orang tuanya masih hidup, belum memberikan kita restu, juga nggak boleh. Dan kemudian mengambil istri orang lain, itu juga nggak boleh, ya. Kemudian kalau istilah di ininya adalah yang suka jajan, itu juga nggak boleh. Jadi asusila di sini adalah kita tidak boleh mengambil pasangan daripada orang yang lain, ya, pasangan daripada orang lain. Jadi kita di sini Buddha mau adalah Anda setia. Setia sama pasangan Anda, setia pada keluarga Anda, setia pada komitmen keluarga Anda. Nah, ini adalah sila daripada sila yang ketiga. Dan terus terang juga sila yang ketiga ini sangat dampak ekonomi dan sosialnya adalah sangat baik, yaitu kalau kita merusak atau melakukan persinahan, maka pertama keluarga kita rusak dan keluarga orang juga akan rusak. Nah, jadi itu adalah dampak sosial daripada melakukan persinahan. Ya, jadi ini dianjurkan untuk tidak dilakukan. Ya, yang berikutnya adalah yang keempat, yaitu
menghindari ucapan yang tidak benar ya, kata-kata kasar, hoaks dan gosip seterusnya ya, bohong dan seterusnya. Ini adalah yang keempat. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, ini umat paling banyak itu ya, paling banyak izin ke Bante ya. "Bante, mau ini dong, boleh nggak ya minta diskon?" Ya, bagaimana minta diskon untuk apa? "Ya, bolehlah sekali-sekali gosip Bante," katanya. Ya, mumpung gabut gitu ya. Nah, jadi, yang keempat ini adalah kita harus menjaga perkataan kita, ya. Orang selalu bilang, "Mulutmu adalah harimaumu, ucapanmu adalah doamu." Nah, jadi usahakan berbicara yang baik. Kan, apapun yang kita bicarakan adalah dengan kata-kata yang sadar, ya. Apalagi zaman sekarang, kita semuanya direkam, ya. Anda pakai WA, WA Anda bisa di-screenshot. Anda pakai voice, voice Anda bisa direkam. Ya, oleh karena itulah kita harus usahakan dalam melakukan sesuatu harus dengan keadaan sadar, termasuk di sini adalah berbicara, ya, berbicara. Nah, jadi, ini mungkin yang terakhir adalah minum minuman keras, ya, minum minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran, ya. Minuman keras di sini adalah bukan es batu ya, karena kalau saya mengajar anak TK sama SD kelas 1, begitu bilang, "Sila kelima, minuman keras." Mereka akan pikir, "Oh, itu es batu ya." Karena minuman keras ya, itu es yang keras katanya. Nah jadi, sila kelima adalah kita menghindari minum minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Seperti apa? Seperti alkohol, seperti narkotik. Nah, 2 ini adalah minuman yang disebutkan minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran ya. Karena 2 ini, apa ya, kesadaran kita benar-benar akan sangat terganggu ya. Jadi, "Bante bagaimana kalau lagi apa, Sincia kemarin boleh nggak sacapme minum sedikit aja?" Ya, apakah itu kalau apa, nggak mabuk apakah itu diperbolehkan, ya kan? Nah, di sini definisinya adalah menyebabkan Anda mabuk dan menyebabkan Anda ketagihan, ya. Nah, di sini adalah definisinya. Jadi, mmm, kembali kepada masing-masing, ya. Tetapi kalau dari Bante, ya tentunya kita harapkan, ya Anda tidak minum dalam jumlah yang banyak. Kalaupun Anda suka minum, bisa dikurangi, ya. Kalaupun Anda mungkin alasan-alasan misalnya untuk kesehatan ketika musim dingin dan seterusnya, nah itu tetap dianjurkan untuk dikurangi ya. Nah mungkin ini yang bisa Bante sampaikan buat malam hari ini hanya untuk melengkapi tentang pemahaman mengenai sila. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar, praktek, dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha,
Dhamma, Arya Sangga, dan para bodhisatwa. Semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktikkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bawantu sekitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.